Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Jumpa kembali dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Ayo jadi orang bijak. Belajar dari kitab Amsal. Amsal yang kita bahas di malam ini terambil dari Amsal pasal yang ke-7. Ada 27 ayat di dalam Amsal ini dan apa yang menjadi intinya? Jika Ibu Bapak saudara-saudari membuka Alkitab, maka bisa melihat judul perikop yang ada di sana. Judul perikop Amsal 7 masih satu kesatuan dengan Amsal 6 ayat 20 sampai 35 yang kita bahas di hari Jumat yang lalu. Yaitu nasihat tentang perzinahan. Maka sama seperti Amsal 6 ayat 20 sampai 35, Amsal 7 juga memperingatkan tentang bahayanya perzinahan atau bahayanya tergoda pada godaan pelacuran. Kita bisa menerjemahkan atau mengartikannya baik secara harafiah, yaitu ketika kita terjatuh dalam godaan perzinahan secara jasmani, tetapi juga bisa kita hayati dalam perzinahan pelacuran ketika kita melakukan penyembahan di luar Tuhan. Istilahnya kita menyelingkuhi Tuhan. Dan bahkan saking bahayanya perzinahan itu, maka di dalam ayatnya yang ke-26 Amsal menuliskan, karena banyaklah yang terluka ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Perzinahan membawa pada akhir kehidupan, pembunuhan secara harfiah, tetapi juga dalam arti yang sangat luas. Pembunuhan karakter, pembunuhan komitmen, pembunuhan kesetiaan, pembunuhan terhadap janji-janji untuk menjadi setia. Dan Amsal mengatakan bahwa orang yang terluka justru ditewaskan. Harusnya orang yang terluka diobati, disembuhin, dipulihkan. Ya, tapi ketika orang-orang yang terluka itu justru mencari di jalan yang salah, boro-boro menjadi sembuh, malah akhirnya menjadi tewas di tangan perzinahan atau pelacuran. Bahwa ketika kita menjalankan kehidupan kita, mencari sesuatu, ada hal yang kurang dari hidup kita, maka mari kita mencarinya di jalan yang benar. Jalan yang membawa kita pada kehidupan dan menemukan hal yang bermakna. Dan bukan kemudian mengisi kekosongan atau bahkan memulihkan diri kita dengan mencari jalan-jalan yang akhirnya membuat kita malah kehilangan kehidupan kita. Nah, Ibu Bapak saudara-saudari, godaan di dalam kehidupan kita ada banyak. Godaan akan menjadi hanya godaan jika kita tidak menggubrisnya, ketika kita tidak mengikutinya dan tidak membiarkan diri kita tergoda. Maka godaan hanya sekedar godaan. Tapi godaan menjadi hal yang serius dan bahkan godaan itu menjadi dosa ketika kita membiarkan diri kita berjalan menuju godaan itu. Entah kita karena mau mencobanya, atau karena kita penasaran, atau memang karena menurut Amsal kita kurang berpengalaman. Dalam hal godaan apapun bisa datang bagi hidup kita. Dan mari mengingat apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus juga mengajarkan salah satu kalimatnya adalah tentang jangan bawa kami pada pencobaan, tapi jauhkanlah kami dari yang jahat. Bukankah kita memohon pada Tuhan supaya Tuhan tidak bawa kita pada cobaan, supaya kita juga bisa jauh dari yang jahat. Tapi juga kadang-kadang kitanya, manusia inilah yang kemudian justru membawa diri kita pada cobaan. Sudah tahu ada godaan, sudah tahu ada sesuatu yang salah, lalu kita mau mencoba untuk melakukannya. Dan akhirnya membuat kita terjerumus. Nah, tapi lalu bagaimana jika kita sudah terjerumus di dalam dosa, dalam melakukan hal-hal yang tidak setia di hadapan Tuhan? Tentu saja
kita menghayati bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang pengampun. Tuhan tuh baik, memberi kita kesempatan untuk bisa memperbaiki kehidupan kita dan memulihkan diri bersama dengan Dia. Dan Tuhan juga yang mengajar kita untuk menjadi orang-orang yang berhikmat, untuk memperbaiki apa yang ada dan kehidupan ke depan yang Tuhan masih percayakan. Tentu adalah kehidupan yang kita isi dengan hal-hal yang lebih baik. Ketika kita menjalin relasi yang lebih baik, menjalankan kehidupan kita dengan keputusan-keputusan yang lebih baik, sehingga kita bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang jahat, situasi-situasi yang menggoda kita, dan bahkan sistem yang korup atau sistem yang jahat yang bisa membuat kita akhirnya terjatuh. Kita mau terus memohonkan pada Tuhan hikmat dari Tuhan, agar kita bisa menjalankan kehidupan ini menuju kepada kehidupan yang semakin bermakna. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari, itulah yang menjadi isi dari Amsal 7. Sebagai Amsal terakhir dari serial pengajaran Hai Anakku yang dimulai dari Amsal 1 ayat 8. Di dalam semua pengajaran-pengajaran tentang Hai Anakku yang disampaikan oleh penulis Amsal, maka menekankan tentang bagaimana kehidupan kita menjadi kehidupan yang berpengalaman. Dan setiap kita adalah orang-orang yang terus belajar dari Tuhan dalam kehidupan ini. Dan karenanya kita juga belajar untuk memohonkan dan menggunakan hikmat Tuhan di dalam menjalankan semua kehidupan yang kita tempuh. Mari terus jadi orang-orang bijak. Mari kita menaikkan doa kita berdoa. Ayo berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, di dalam kehidupan kami ada banyak hal yang bisa datang menjadi godaan, menjadi cobaan. Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami untuk berpegang kepada hal-hal baik yang Engkau mau ajarkan. Berikan kami hikmat untuk menjalankan kehidupan kami dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan kami untuk terus menjadi orang-orang yang lebih bijak lagi dalam mengambil berbagai keputusan, melakukan banyak hal, dan bahkan mempertimbangkan kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan juga bagi umat-Mu yang berada dalam pergumulan-pergumulan kehidupan, di tengah-tengah kehidupan bersama keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam menata masa depan. Tuhan, Kau yang kiranya terus memberikan hikmat bagi umat-Mu. Kami percaya bahwa Engkau terus menuntun. Tuhan, kami juga berdoa bagi umat-Mu, mereka yang menjalankan berbagai kehidupan mereka bersama dengan anak-anak yang telah memasuki masa libur sekolah, dan mereka yang naik kelas, mereka yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan, sertai setiap anak-anak kami mengisi liburan mereka dengan baik, dengan semangat, dan bahkan juga dapat kembali siap untuk memasuki pelajaran-pelajaran mereka pada bulan yang akan datang. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak kami yang baru dilahirkan, Regner, Lawrence Suryadi, dan Delvano Junius Dharma, di dalam kehidupan mereka dari masa bayi mereka sampai remaja, pemuda, dewasa, dan tua nanti. Biarlah Engkau terus memelihara mereka. Kehadiran mereka terus menambah sukacita di dalam keluarga dan dalam kasih mereka dapat bertumbuh. Kami berdoa untuk rencana pernikahan dari Natasha Jen Krisandina dengan Matthew Truskowski. Di dalam berbagai persiapan mereka, maka segalanya berlangsung dengan baik. Ada suasana sukacita yang membuat mereka membuka kehidupan yang baru bersama dengan dukungan dan doa-doa dari seluruh keluarga. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk kegiatan kami di gereja-Mu, untuk relokasi kebaktian umum kedua dari penabur di Hibrida ke lokasi sementara di penabur internasional. Maka biarlah semua persiapan bisa berjalan dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk perdamaian dunia di dalam semua situasi yang terjadi, khususnya di antara Rusia, Ukraina, juga antara Israel dengan Hamas dan Iran dengan Israel. Di dalam semua situasi yang ada yang juga membutuhkan hikmat dari para pemimpin bangsa yang ada,
Maka semuanya biarlah memperjuangkan perdamaian dunia dengan sungguh-sungguh. Patahkanlah setiap niat-niat buruk yang hendak mengacau di dunia ini. Dan Tuhan gantikan biarlah dengan niat-niat baik untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Kami membawa doa kami ya Tuhan ke hadapan hadirat-Mu. Kami percaya Engkau mendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Salam 3S, Ibu Bapak, saudara-saudari sehat, semangat dan sukacita. Tuhan memberkati.